menggunakan ada penggaris, timbangan, ballpoint, dan pensil, gunting, cutter, dan lem. Kami juga menggunakan kardus dan karton untuk membentuk model percobaan. Pada percobaan ini, kami juga menggunakan kelereng dan juga bola pingpong. Halo semua, pada video ini kelompok kami akan menjelaskan hasil analisis dari percobaan yang telah kami lakukan. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk menguji dan memverifikasi hitung fisika klasik, khususnya Newton, kekekalan energi mekanik, serta kekekalan momentum melalui sistem penurunan dua tingkat. Selain itu, percobaan ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik tumbukan satu dimensi pada benda bermassa sama maupun berbeda, serta distribusi momentum ke lebih dari satu benda dalam keadaan nyata yang tidak ideal. Percobaan ini terdiri dari 4 skenario eksperimen, di mana masing-masing skenario dilakukan sebanyak 10 kali pengulangan. Model percobaan yang digunakan memiliki lintasan 1 yang berukuran 0,25 dikali 0,05 meter dengan sudut kemiringan 30 derajat, diikuti oleh zona transisi sepanjang 0,025 meter. Selanjutnya terdapat lintasan 2 dengan ukuran dan sudut kemiringan yang sama seperti lintasan 1, serta zona tumbukan dengan panjang 0,25 meter dan lebar 0,05 meter. Pada skenario pertama, dilakukan percobaan dengan menggunakan dua kelereng dengan massa yang sama. Kelereng pertama dilepaskan dari bidang miring menuju zona tumbukan, sementara kelereng kedua dalam keadaan diam di zona tumbukan. Berdasarkan salah satu video sampel percobaan yang direkam dengan laju 30 frame per detik, didapatkan hasil kecepatan kelereng pertama sesaat sebelum tumbukan sekitar 1,8 meter per sekon, dan kelereng 2 sesaat setelah tumbukan sekitar 1,05 meter per sekon. Penurunan kecepatan tersebut terjadi karena tumbukan yang dialami bersifat tidak ideal. Sebagian energi kinetik lereng 1 tidak berubah menjadi gerak lereng 2, tetapi hilang dalam bentuk deformasi, getaran lintasan, dan bunyi. Berdasarkan hasil analisis, energi kinetik lereng pertama sesaat sebelum tumbukan adalah sebesar 0,00891 Joule dengan momentum linear sebesar 0,0099 kg meter per sekon. Setelah tumbukan, kelereng kedua yang semula diam mulai bergerak akibat transfer momentum dari kelereng pertama dengan energi kinetik sebesar 0,00303 Joule dan momentum linear sebesar 0,00578 kg meter per sekon. Selanjutnya, pada skenario kedua, dilakukan percobaan dengan menggunakan kelereng dan bola pingpong dengan massa yang berbeda. Kelereng pertama dilepaskan dari lintasan menuju zona tumpukan, sementara bola pingpong dalam keadaan diam di zona tumpukan. Ketika kelereng bertumpukan dengan bola pingpong, terjadi interaksi antara dua benda dengan massa dan sifat material yang berbeda. Percobaan ini juga direkam dengan laju 30 frame per detik atau 30 fps, sehingga didapatkan hasil kecepatan kelereng sesaat sebelum tumbukan sekitar 1,8 meter per sekon, dan kecepatan bola pingpong sesaat setelah tumpukan sekitar 2,1 meter per sekon. Berdasarkan hasil analisis, energi kinetik kelereng sesaat sebelum tumbukan adalah sebesar 0,00891 Joule dengan momentum linear sebesar 0,0099 kg meter per sekon. Setelah tumbukan, bola pingpong yang semula diam mulai bergerak akibat transfer momentum dari kelereng dengan energi kinetik sebesar 0,00595 Joule dan momentum linear sebesar 0,00567 kg meter per sekon. Pada skenario ketiga, terdapat tambahan dua lintasan target berbentuk seperti huruf Y dengan ukuran 0,20 kali 0,05 meter. Lalu dilakukan percobaan dengan satu buah kelereng yang bergerak melewati lintasan, sementara dua buah kelereng lain berada di ujung zona tumbukan dalam keadaan diam. Di ujung zona tumbukan, dua buah kelereng tersebut diletakkan sejajar pada lintasan. Setelah mengalami tumbukan, kedua kelereng yang berada pada zona tumbukan tersebut bergerak menuju dua lintasan target yang berbeda. Sama seperti skenario sebelumnya, percobaan direkam dengan laju 30 frame per detik. Berdasarkan salah satu video sampel percobaan, diperoleh bahwa kecepatan kelereng pertama sesaat sebelum tumbukan adalah sekitar 1,5 meter per sekon, sedangkan kecepatan kelereng kedua dan ketiga sesaat setelah tumbukan masing-masing adalah sekitar 0,75 meter per sekon dan 0,6 meter per sekon. Berdasarkan hasil analisis energi kinetik kelereng pertama sesaat sebelum tumbukan adalah sekitar 0,00619 Joule dengan momentum linear sebesar 0,00825 kg meter per sekon. Setelah tumbukan, kelereng kedua memiliki energi kinetik sebesar 0,00155 Joule dengan momentum linear sebesar 0,00413 kg meter per sekon. Sedangkan kelereng ketiga memiliki energi kinetik sebesar 0,00099 Joule dengan momentum linear 0,0033 kg meter per sekon. Selanjutnya, pada skenario keempat terdapat perubahan sudut sebesar 15 derajat dan lintasan 1 juga 2 menjadi 0,3 kali 0,02 meter.
zona tumpukan sebesar 0,2 kali 0,02 meter, lalu lintasan target 1 dan 2 sebesar 0,15 kali 0,05 meter. Setelah itu, dilakukan percobaan dengan kelereng pertama yang bergerak melewati lintasan, sementara satu buah kelereng kedua dan bola pingpong diletakkan sejajar di zona tumpukan dalam keadaan diam. Setelah mengalami tumpukan, kelereng kedua dan bola pingpong tersebut bergerak menuju dua lintasan target yang berbeda. Pada skenario terakhir, percobaan juga direkam dengan laju 30 frame per detik. Berdasarkan keempat skenario percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem marble run yang digunakan mampu menunjukkan penerapan hukum-hukum fisika klasik, khususnya hukum Newton, kekekalan momentum, dan kekekalan energi mekanik, meskipun dalam keadaan kondisi nyata yang tidak ideal. Pada percobaan tumbukan satu dimensi, baik untuk benda bermassa sama maupun berbeda, terlihat bahwa momentum berpindah dari kelereng yang bergerak ke benda yang diam, sehingga benda target mulai bergerak setelah tumbukan. Namun, hasil pengukuran menunjukkan bahwa energi kinetik dan momentum yang terukur setelah tumbukan lebih kecil dibandingkan sebelum tumbukan, yang menandakan adanya kehilangan energi ke lingkungan dalam bentuk deformasi, getaran lintasan, gesekan, dan bunyi. Pada skenario dengan lebih dari satu benda target, momentum yang dimiliki kelereng awal tidak hanya ditransfer ke satu benda, melainkan terdistribusi ke beberapa benda dan lintasan, sehingga arah dan besar kecepatan akhir menjadi berbeda. Hal ini menegaskan bahwa pada sistem nyata, analisis tumbukan perlu mempertimbangkan keterlibatan lingkungan dan ketidaksempurnaan sistem. Dengan demikian, percobaan ini membuktikan bahwa hukum kekekalan momentum tetap berlaku jika sistem ditinjau secara menyeluruh. Sementara perbedaan antara teori ideal dan hasil eksperimen menunjukkan pengaruh nyata dari kondisi non-ideal dalam percobaan fisika.